Ibu share screen aja langsung. Oke. Semuanya sudah pada download ya? Sudah. Oke, kita buka aja langsung. Kayaknya suaranya ada yang mengganggu Ibu, jadi Ibu nggak apa-apa. Kira-kira suaranya ada yang mengganggu nggak, teman-teman? Semuanya. Kalau nggak ada mengganggu, suaranya dihidupin nggak apa-apa sih. Nggak usah di-unmute, nggak apa-apa. Kalau mengganggu, semuanya di-unmute. Tapi kalau seandainya teman-temannya merasa nggak terganggu, nggak apa-apa. Ibu kayaknya belum terganggu, nggak ada suara yang mengganggu. Oke, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, terima kasih telah hadir pada hari ini di hari libur yang biasanya kita bisa bubuk-bubuk aja manis di rumah. Tapi kalian tetap mau kuliah sama Ibu. Ibu apresiasi kemauan kalian untuk belajar. Jadi, karena hari ini adalah hari untuk kuliah materi yang agak berat, maka Ibu pakai Zoom. Kalau materi yang berat, Ibu mesti pakai Zoom. Karena dengan memberikan sedikit materi, setidaknya ada yang tersampaikan kepada kalian. Hari ini kita belajar tentang materi fotosintesis ya. Setelah kalian dapatkan di e-learning, download materi PPT-nya bisa kalian lihat sekilas bahwa materi fotosintesis ini sangat kompleks. Tapi untuk belajar sesuatu hal yang kompleks, kita harus belajar dulu konsep dasar. Apabila konsep dasar tidak kita pegang, maka yang kompleks itu pun tidak akan masuk ke sini. Seperti itu yang Ibu ajarkan kepada kalian selama ini. Nah, sekarang kalian sebelum masuk kepada tahap materi ini, apa yang kalian ketahui tentang fotosintesis? Ibu mau nanya Elisa. Elisa? Kayaknya lagi nggak fokus nih. Elisa Ayu Lestari. Apa itu fotosintesis yang kamu ketahui, nak? Suaranya di-unmute ya. Yang nggak di-unmute tuh kayaknya cuma siapa ini? Rio ada nggak? Liza? Suaranya nggak di-unmute nih. Liza, apa yang Liza ketahui tentang fotosintesis sebelum kita masuk kepada materi? Fotosintesis itu proses zat-zat anorganik H2O dan CO2 yang diubah menjadi zat anorganik karbohidrat melalui pertolongan sinar matahari. Oke. Setidaknya sudah berusaha menjawab ya Liza ya. Jadi sebelum kita masuk kepada pengertian, berarti kita harus tahu dulu metabolisme di dalam sel tumbuhan. Oke, sudah mulai ada yang mengganggu. Unmute suaranya semua. Unmute. Sekarang di-unmute biar Ibu kalian fokus pada suara Ibu aja. Oke. Fotosintesis itu termasuk di dalam metabolisme ya. Tapi metabolisme yang mana? Kalau kita perhatikan, metabolisme dalam sel itu ada dua, yaitu yang namanya katabolisme dan yang satu lagi yang namanya anabolisme. Nah, kalau seperti ini, katabolisme itu apa? Anabolisme itu apa? Kalau tadi Liza katakan bahwa fotosintesis adalah proses penyusunan bahan anorganik CO2 H2O menjadi bahan organik yang lebih kompleks. Dari arti kata yang Liza sampaikan tadi, berarti fotosintesis termasuk di dalam anabolisme. Karena di situ terjadi penyusunan senyawa-senyawa sederhana yang dirubah menjadi senyawa-senyawa yang lebih kompleks. Kalau kita artikan CO2 plus H2O diubah dengan bantuan sinar matahari dan klorofil menjadi gula C6H12O6 plus oksigen. Jangan lupakan itu, oksigen yang penting. Ya. Jadi, kalau seandainya Ibu katakan termasuk dalam metabolisme yang mana? Fotosintesis, jawaban kalian adalah termasuk dalam metabolisme yang anabolisme. Karena di situ terjadi penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Mengapa tidak termasuk di dalam katabolisme? Karena dalam katabolisme itu terjadi proses pemecahan. Di sini kita tidak melakukan pemecahan, tapi penyusunan. Maka kategori fotosintesis tidak bisa dimasukkan ke dalam katabolisme. Seperti itu ya awalnya. Lanjut lagi. Nah, kita sekarang masuk pada konsep dasar. Bagaimana kita memahami perjalanan fotosintesis? Berarti kita harus belajar dari konsep dasar ini. Kita dulu belajar morfologi tumbuhan.
Daun. Mengapa bentuk daun pipih melebar? Andaikan ini tangan ibu adalah daun, dia pasti bentuknya seperti ini. Mengapa nggak bentuknya begini? Maka nggak bentuknya begini. Tapi daunnya bentuknya pipih melebar. Kenapa? Alasannya apa? Ada alasan, ada sebab mengapa dibentuk seperti ini. Karena dia bertugas untuk menangkap energi matahari sebanyak-banyaknya di bagian morfologi daun yang bentuknya pipih melebar seperti ini. Nah, karena bentuk morfologinya seperti itu, maka di dalam daun ada organela-organela yang telah kalian pelajari di pertemuan pertama atau kedua ya, itu tentang bagaimana morfologi, bukan bagaimana organela sel yang ada di dalam sel tumbuhan. Salah satunya yaitu tentang kloroplas. Nah, di dalam daun ini ada yang namanya kloroplas. Di mana terjadinya fotosintesis? Itu terjadi di dalam klorofil yang ditangkap oleh sinar matahari akan ditangkap oleh zat hijau daun yang terdapat di dalam klorofil. Nanti kita pelajari di mana klorofil itu. Nah, perjalanannya seperti ini. Dari energi surya yang didapatkan oleh daun tadi akan ditangkap oleh klorofil untuk diubah menjadi energi kimia. Selanjutnya dari energi kimia tersebut akan diubah melalui proses metabolisme menjadi zat-zat berguna yang nantinya akan dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Mengapa Ibu katakan manusia? Karena manusia yang memegang peranan penting yang ada di dalam muka bumi. Selain makhluk hidup yang lain, tumbuhan, hewan. Nah, bahan-bahan yang dihasilkan dari fotosintesis ini nanti akan digunakan untuk kita sendiri sebagai manusia. Baik dari bentuk hasilnya itu untuk makanan, kosmetik, pakaian, dan lain-lain. Itu aplikasi yang ada di lapangan banyak. Makanya nanti ada turunan-turunan dari aplikasi ilmu biologi. Maka pentingnya kita belajar ilmu fisiologi tumbuhan di sini. Selain itu, fotosintesis juga menghasilkan yang namanya oksigen. Mengapa penting? Oksigen ini adalah peranannya adalah kita menghirup oksigen. Hewan menghirup oksigen. Untuk apa? Ya untuk melakukan proses metabolisme yang namanya respirasi, proses pernafasan. Nah, itulah yang namanya pentingnya fotosintesis bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Sekarang, kalau Ibu katakan, dari sekarang sebenarnya kan sudah mulai belajar mengumpulkan istilah-istilah penting yang ada di dalam materi fisiologi tumbuhan dari pertemuan 1 sampai 5. Makanya Ibu bilang kemarin ada yang namanya tugas glosarium. Nah, glosarium itu bisa kalian kumpulkan dari kemarin harusnya, termasuk sekarang istilah-istilah seperti fotosintesis. Kalau kalian dengar arti kata asimilasi zat karbon itu sama istilahnya dengan fotosintesis. Kalau di Eropa dikenal dengan asimilasi, maka kalian tidak boleh bingung lagi, apa sih asimilasi itu? Ya asimilasi itu adalah fotosintesis. Nah, kalau di Amerika, dia dikenal dengan nama istilah fotosintesis. Maka terlihat bahwa pengertian dari fotosintesis tadi adalah proses penyusunan zat-zat organik, anorganik, CO2 dan H2O oleh bantuan. Harus ada klorofil, sinar matahari yang diubah menjadi zat karbohidrat, C6H12O6, atau gula atau amilum. Banyak nama lainnya. C6H12O6, gula, amilum, apalagi glukosa itu sama dalam istilah fotosintesis. Itu artinya adalah C6H12O6. Sekarang, sebelum melahirkan konsep tentang fotosintesis, berarti ada percobaan-percobaan yang dilakukan. Kalau kalian perhatikan, mengapa ada percobaan ini? Itu kok hilang ya? Sempat hilang kali ya? Iya, Bu. Iya, Hilang, Bu. Oke. Makanya Ibu kan kok langsung kayak nggak ada suara gitu anak-anak. Kayak hilang anak Ibu sendiri. My student. Okay. Unmute. Right now, unmute. All unmute. Sudah, oke. Lanjut lagi ya. Malah Ibu yang error. Nah,
sebelum masuk pada percobaan fotosintesis, berarti ada 2 percobaan penting. Kita di labor sebenarnya bisa melakukan hal ini. Kalau kita secara praktikum mandiri sebenarnya bisa, tapi mungkin alat-alatnya sangat sederhana. Nah, yang bisa dilakukan di labor adalah untuk membuktikan 2 percobaan, yang namanya percobaan Ingenhousz dan SATS. Mengapa kedua percobaan tersebut bisa membuktikan percobaan fotosintesis? Karena yang pertama, Ingenhousz ini untuk membuktikan adanya reaksi terang di dalam fotosintesis. Itu yang kalian catat. Mengapa? Karena di dalam percobaan Ingenhousz ini akan menghasilkan percobaan yang menyimpulkan bahwa fotosintesis tersebut menghasilkan oksigen. Dilihat dari adanya tumbuhan hidrilla yang dimasukkan ke dalam bejana air, dan di situ diletakkan di tempat yang ada sinar matahari, terlihat bahwa ada terbentuk gelembung-gelembung gas. Nah, gelembung-gelembung gas inilah yang menandakan terjadinya proses terbentuknya oksigen. Nah, proses terbentuknya oksigen ini itu adalah tanda-tanda bahwa proses reaksi terang telah terjadi. Seperti itu konsep yang harus kalian pahami dari sekarang. Percobaan Ingenhousz adalah untuk membuktikan reaksi terang yang ada di dalam fotosintesis. Dan sedangkan percobaan SATS, ada lagi percobaan berikutnya itu yang namanya SATS, itu untuk apa? Itu adalah percobaan yang digunakan untuk menjelaskan bahwa di dalam fotosintesis terjadi reaksi gelap. Mengapa reaksi gelap yang dijelaskan dalam percobaan SATS? Karena dalam percobaan SATS ini secara sederhana kita bisa melihat bahwa di dalam daun itu akan terjadi proses pembentukan amilum. Mengapa? Misalnya dalam percobaan biasanya di labor Ibu lakukan, itu kita menutup daun, selembar daun itu dengan aluminium foil. Kalau di sini contohnya pakai esoasi ya. Nah, pada waktu setelah ditutup selama 1 hari, telah terjadi proses di situ, metabolisme, yang belum kita tahu apa pada awal percobaan ini dilakukan. Nah, setelah dia diambil, dipetik pagi harinya, 1 hari berikutnya, dia dipanaskan di dalam bejana gelas dengan air, kemudian nanti ditambahkan alkohol, lalu diberikan lugol, akan terlihat bahwa daun yang ditempeli oleh aluminium foil tadi, itu nanti setelah dicetesi lugol, dia itu akan terlihat perbedaan warna, yang menunjukkan bahwa apabila warnanya biru kehitaman, maka di dalam daun tersebut terkandung amilum. Berarti posisinya percobaan SATS telah membuktikan bahwa dalam proses fotosintesis terjadi reaksi gelap yang menghasilkan yang namanya C6H12O6. Itu hasil percobaan dari SATS. Nah, sekarang klorofil itu seperti apa? Apa sih organela yang menangkap zat hijau, yang menangkap sinar matahari tadi, yang mengubah proses fotosintesis? Itu yang namanya klorofil. Klorofil itu terdapat di dalam kloroplas. Ibu bilang kloroplas. Nah, bagaimana? Masih banyak yang anak ibu yang belum mengetahui struktur kloroplas secara benar. Secara benar maksud ibu di sini ya. Karena konsep dasar dalam memahami struktur kloroplas itu berhubungan dengan morfologi juga. Tapi morfologi yang bagian luarnya aja bisa kelihatan, dia terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar, membran luar, outer membran, dan bagian dalam, inner membran. Ada 2 membran yang melapisi kloroplas tersebut. Nah, di dalam 2 membran tersebut ada yang namanya keping-keping. Keping-keping itu yang kita sebut koin-koin. Nah, satu keping ini yang namanya tilakoid. Satu keping ini yang namanya tilakoid. Nah, yang satu susunan ini yang namanya granum. Jadi, di mana grana? Kloroplas yang ada di dalam grana. Grana is seluruh granum-granum ini namanya grana. Berarti dia jamak dari granum. Itu adalah grana. Maka fotosintesis itu terdapat di dalam klorofil. Klorofil itu terdapat di dalam kloroplas yang terdapat di dalam seluruh granum-granum yang ada yang disebut grana. Itu yang harus kalian tahu konsep pertama. Nah, sekarang apakah semua struktur ini akan melakukan fotosintesis? Tergantung yang mana yang disebutkan. Kalau seandainya dia untuk menentukan reaksi terang, berarti dia terjadi di dalam grana tadi.
kumpulan-kumpulan granum terjadi di grana. Apabila dia ingin menjelaskan reaksi gelap, berarti dia terjadi di dalam yang namanya stroma. Stroma ini adalah cairan yang terdapat di dalam struktur kloroplas. Nah, kalau kalian perhatikan ada warna hijau muda, ada warna hijau kuning. Hijau tua, ya kan? Nah, yang warnanya hijau tua, ini yang disebut dengan klorofil A. Sedangkan yang warnanya hijau muda, itu yang namanya klorofil B. Nah, di sini ada warnanya kuning, kalian perhatikan. Warna kuning ini adalah yang menandakan disebut dengan jembatan penghubung antara granum satu dengan granum yang lain yang disebut dengan lamela. Lamela. Oke. Sudah mengerti semua? Nah, ini adalah cahaya yang dibutuhkan oleh sinar matahari. Bukan hanya tumbuhan saja yang membutuhkan cahaya. Kita sebagai manusia juga membutuhkan cahaya untuk melakukan proses metabolisme di dalam tubuh kita. Yaitu kita membutuhkan yang namanya vitamin D. Begitu juga dengan tumbuhan. Dia membutuhkan cahaya untuk melakukan proses metabolisme yang namanya fotosintesis. Oke. Nah, sekarang bagaimana reaksi fotosintesis yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan? Seperti yang tadi kalian perhatikan bahwa anak biologi itu harus hafal di luar kepala bahwa reaksi fotosintesis seperti ini. Misalnya kalau besok ibu ujian kompre dengan salah satu dari kalian, kena ke ibu akan nanyakan, reaksi sederhana dari proses fotosintesis itu seperti apa? Gampang kok, cuma tinggal kita hafal, oh inputnya adalah CO2 dan air. Itu ada dasar dalam menggodok terjadinya proses fotosintesis. Hasilnya apa? Gula dan oksigen. Itu aja yang harus kalian ketahui dan harus kalian tahu luar dalam dari sekarang. Misalnya itu sudah di luar kepala lagi. Nggak perlu lagi kalian baca buku, tapi sudah di sini, udah nyantol di sini. Nah, bagaimana cara melihat persamaan ini dengan enak, dengan baik, bahwa persamaan ini sudah melalui proses-proses persamaan reaksi. Kesetimbangan kimia telah terjadi di sini. 6 CO2 ditambah 6 H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah 6 O2. Jadi karbon dioksida ditambah dengan air dengan bantuan klorofil dan cahaya sinar matahari tadi akan menghasilkan yang namanya gula, glukosa, amilum. Itu sama, dan oksigen. Jangan lupakan itu. Itulah reaksi sederhana dari fotosintesis. Kalau ibu ulang tadi, buka satu orang suaranya, Siti Bunaya. Buka mute-nya. Siti, kayaknya Siti lagi nggak ada di tempat deh. Ya, Siti, sekarang Ibu tanya Siti Bunaya, A itu apa? Ini adalah struktur kloroplas yang Ibu jelaskan sebelumnya. Ibu mau nangkep nggak kalian? Siti Bunaya, A itu apa, nak? Amilum. Hah? A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa, E itu apa, F itu apa? Setelah mendengar penjelasan Ibu yang tadi. Ya. Yang C ini. Oke. Yang C ini apa? Mana gambarnya? Yang C itu namanya granum. Betul. Oke, betul. Yang D ini apa? Yang D ini apa? Yang itu. Ya, yang D? Yang D itu namanya stroma. No. Bukan, yang stroma itu cairan yang ada yang di D. dalam. Yang D ini itu apa? Inner. Yang D itu dia menunjuk ke dalam satu keping koin yang ada di dalam sini. Kalau satu keping berarti namanya tilakoid. Tilakoid. Satu keping koin itu namanya tilakoid. Oke. Kalau yang C tadi itu granum. Karena dia menunjuk susunan dari tilakoid ya, namanya granum. Yang A ini membran luar, outer membran. Yang B ini membran dalam. Membran dalam. Yang E ini apa? Yang E ini apa? Yang E ini apa? Yang E. Penghubungnya. Ya namanya apa? Namanya apa? Stroma. No. Stroma. No. Penghubung tuh ini, Bu, lamela. Jadi yang F ini terjawab namanya. Lamela ya. Yang F ini apa terjawab? Yang F ini apa? Cairan yang ada di dalam kloroplas namanya
cairan yang ada di dalam kloroplast namanya apa tadi? No. Cairan intermembran. No. Stroma. Ya, Bu Naya, berarti dipelajari lagi nanti ya, biar nanti ini sudah nggak bingung lagi kalau ke depannya. Lanjut ya, Nak ya. Nah, ini ada yang kita sebutkan struktur-struktur tadi. Cepat aja, Ibu. Nah, sekarang kita penting adalah bagaimana mekanisme fotosintesis itu bisa berjalan di dalam sel tumbuhan. Ini agak kompleks, mudah-mudahan hasilnya bagus, bahwa terjadi dalam dua reaksi. Dua reaksi yang namanya reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu apa? Nggak usah bingung-bingung mikir, kita bikin konsep aja sekarang. Reaksi terang yang telah Ibu jelaskan tadi, dia intinya akan menghasilkan produk yang namanya adalah NADPH2 dan ATP. Itu produknya plus oksigen. So, berarti reaksi terang dia baru menghasilkan pada tahap menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Sedangkan pada reaksi, kalian perhatikan di sini, ini adalah inputnya dari terjadinya reaksi terang, yaitu dia pertama kali dibutuhkan H2O tadi. H2O tadi ini akan diubah dengan bantuan NADP menghasilkan oksigen dan NADPH2 dan ATP. Itu produk. Ya, kalau Ibu katakan produk apa yang dihasilkan dalam reaksi terang, jawaban kalian adalah ini. Setengah O2 ditambah NADPH2 dan ATP. Itu yang dijawab oleh kalian kalau pertanyaan Ibu seperti itu. Selanjutnya, reaksi gelap. Apa output yang dihasilkan dari reaksi gelap? Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa outputnya adalah yang namanya glukosa, C6H12O6. Nah, mengapa kedua reaksi ini selalu ada di dalam proses fotosintesis? Karena terjadinya proses reaksi ini akan berlangsung karena adanya input yang dihasilkan dari proses ini. Maksud Ibu seperti ini. Adanya output yang dihasilkan dari reaksi terang, yaitu NADPH2 dan ATP ini akan digunakan oleh reaksi gelap nantinya sebagai bahan mereka melakukan proses reaksi gelap. Jadi bahan output tadi digunakan oleh reaksi gelap, yaitu NADPH2 plus ATP tadi menjadi glukosa yang Ibu katakan tadi. Jadi hasil akhir dari keseluruhan fotosintesis telah terjawab di sini, bahwa mekanismenya ada dua, reaksi terang dan reaksi gelap, yaitu yang namanya O2 sudah ada dan glukosa juga sudah ada plus ATP yang dikatakan itu. Ini konsep ya, baru konsep. Konsep itu berarti ini harus ngerti input apa, output apa, reaksi terang apa, reaksi gelap apa. Baru bisa lanjut kepada hal-hal yang lebih kompleks lagi. Oke, ini sebenarnya. Nah, ini adalah skemanya yang mudah untuk mempelajari gimana sih gambar skema dari running out of time. Oh my God. Ya, lanjut lagi. Nah, di dalam reaksi terang ini, itu di dalam fotosintesis ada yang namanya reaksi terang dan reaksi gelap. Ibu ulang lagi. Di dalamnya, reaksi terang terjadi di dalam grana. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Reaksi terang itu berarti membutuhkan cahaya, karena dia berada di dalam tempat terang. Karena adanya cahaya, maka terjadi yang namanya proses fotolisis. What is that? Fotolisis adalah perubahan H2O menjadi 2H+ ditambah setengah O2. Itu adalah yang namanya fotolisis. Terjadi di dalam reaksi terang. Itu adalah reaksi terang ya. Nah, dia hasilnya tadi yang Ibu katakan, NADP dan ATP dan O2. Itu hasil dari reaksi terang. Hasilnya produk tadi reaksi terang masuk ke dalam reaksi gelap. Yang namanya siklus Calvin, dia dengan bantuan CO2 berubah menjadi glukosa C6H12O6. Seperti itu. Kalau Ibu bilang, buatlah skema bagan yang menggambarkan tentang proses fotosintesis, jawablah ini. Karena ini dengan secara singkat, secara sederhana menggambarkan proses yang terjadi di dalam fotosintesis. Ini sama aja bacanya, Ibu cepat aja karena sama dengan yang tadi. Ini hanya contoh-contoh cara membaca secara mudah. Reaksi terang, ini tinggal kalian baca, Ibu nggak perlu jelasin lagi. Ibu akan masuk kepada gambar penting yang perlu kalian ketahui bagaimana cara membacanya. Ini hasil-hasilnya aja. Di dalam reaksi terang ada dua reaksi yang namanya fotosistem 1 dan fotosistem 2. Bagaimana cara membaca reaksi fotosistem ini?
Kalian lihat di dalam gambar berikut ini. Nah, pusing lihat gambar ini ya. Gak usah pusing. Kalau kita sudah tahu gimana cara membacanya, berarti itu sudah lewat yang pusing-pusing itu. Sekarang kita lihat. Di dalam reaksi ini reaksi terang. Reaksi terang itu ada dua. Fotosistem 2 dan fotosistem 1. Di dalam fotosistem 2 yang membedakan apa? Yaitu yang membedakannya adalah gelombang cahaya yang ditangkap oleh fotosistem tersebut. Pada fotosistem 2 dicirikan dengan gelombang cahaya P680, sedangkan pada fotosistem 1 cirinya adalah gelombang cahaya P700. Berjalan dari sini, yang terjadi adalah cahaya ditangkap oleh klorofil, kemudian di sini terjadi proses yang Ibu katakan tadi, yang namanya fotolisis air, pengubahan dari H2O menjadi 2H+ dan setengah O2, dan menghasilkan elektron yang akan diterima oleh akseptor penerima elektron, dan diteruskan ke Peki. What is that Peki? Plastoquinone, molekul yang terdapat di dalam rantai transport elektron. Peki ini akan meneruskan ke dalam enzim kompleks yang namanya sitokrom. Sitokrom ini untuk melakukan proses yang namanya rantai transport elektron. Elektron transport chain adalah rantai transport elektron yang terjadi di dalam reaksi antara Peki menuju PC. Plastocyanin terjadi di dalam sitokrom kompleks atau enzim kompleks yang ada di dalam sel tumbuhan. Nah, hasil dari elektron transport chain ini adalah yang namanya ATP. Sudah dihasilkan energi di sini. Sudah dihasilkan ATP di sini dari proses-proses penerimaan elektron tadi yang dari cahaya tadi. Nah, kemudian dilanjutkan dari plastocyanin ini akan diterima lagi oleh gelombang cahaya 700, P700, diteruskan untuk diterima lagi oleh akseptor penerima elektron, masuk lagi ke dalam transport electron chain, yang akhirnya nanti menghasilkan hasilnya adalah NADPH 2 kali. Jadi hasilnya ini. Hasil akhirnya dari reaksi terang adalah ini. Ya, tapi dia mendapatkan suatu proses-proses, yaitu ATP dan NADPH 2 di sini. Jadi prosesnya fotosistem 2 menuju ke fotosistem 1. Yang hasilnya ATP dan NADPH 2 dan plus oksigen tadi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam reaksi gelap, yaitu reaksi Calvin. Ya, oke, 5 menit lagi Bu selesai. Nah, bagaimana cara membaca siklus Calvin? Siklus Calvin ini tadi sudah Ibu jelaskan di awal muka tadi, berarti kalian pasti sudah bisa melihat apa sih perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Bahwa reaksi siklus Calvin itu akan menghasilkan gula, glukosa. Menghasilkan gula dengan adanya bantuan produk yang dihasilkan dari reaksi terang tadi, yang namanya NADPH2 plus ATP. Jadi, kalau kita lihat di sini, bahwa siklus Calvin itu berjalan bolak-balik. Jadi, dia membuat suatu perjalanan yang akan kembali lagi ke awal. Maka dibentuk seperti yang namanya siklus. Nah, siklus ini berawal ada 3, yaitu FR kuadrat, fiksasi, reduksi, regenerasi. FR kuadrat itu adalah siklus Calvin terjadi dari 3 hal tersebut. FR kuadrat, fiksasi, reduksi, regenerasi. Apa itu ketiga hal yang Ibu sebutkan tadi? Itu adalah fase yang ada di dalam siklus Calvin, yaitu fase pertama yang namanya fiksasi karbon. Fiksasi karbon tadi nanti akan menghasilkan yang namanya PGA. What is that? PGA dengan bantuan RUBP yang namanya ribulosa bifosfat akan menghasilkan yang namanya fosfogliserat. Nah, dari PGA ini nanti akan lanjut lagi ke dalam fase kedua, yaitu yang namanya reduksi. Reduksi itu dengan adanya PGA tadi akan menghasilkan yang namanya PGAL, yaitu fosfogliserat aldehid. Dari fase kedua reduksi tadi, setelah menghasilkan PGAL, dia akan lanjut kepada fase ketiga yang namanya regenerasi, yaitu PGAL tadi akan dirubah menjadi yang namanya glukosa. Menghasilkan glukosa atau gula. Plus yang namanya RUBP. Jadi hasil akhir dari siklus Calvin ini intinya adalah gula.
amilum C6H12O6 dihasilkan pada reaksi gelap. Seperti itu konsepnya. Oke? Oke, ini sama juga gambaran yang tadi Ibu jelaskan tadi, bahwa itu adalah putaran dari siklus Calvin. Terdapat 3 hal, yaitu Fr kuadrat, yang namanya reduksi, fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Kalian bisa baca sendiri nanti di sini apa inputnya, apa outputnya, apa produknya. Ibu cepat aja karena waktu Ibu tinggal 2 menit lagi. Ini adalah rantai transport elektron yang telah Ibu jelaskan tadi. Bagaimana terjadi fiksasi CO2, itu juga sudah Ibu jelaskan. Bagaimana tadi, secara sekilas saja. Dan tumbuhan itu dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu tumbuhan C3, C4, dan CAM. Tumbuhan C3 seperti apa, bisa kalian baca di sini. Dan tumbuhan C4 seperti apa juga bisa. CAM seperti apa, CAM itu contohnya tumbuhan kaktus, tumbuhan yang hidup di tempat kering. Itu yang namanya tumbuhan CAM. Selanjutnya, bagaimana lintas reaksi yang terjadi di dalam C3, C4, dan CAM. Ini hampir sama dengan terjadinya di dalam proses-proses fotosintesis yang terjadi di dalam tumbuhan-tumbuhan tersebut. Oke, itu yang perlu Ibu sampaikan. Waktu Ibu tinggal 1 menit lagi. Jadi anak-anak Ibu semua, yang kalian pelajari di sini tadi adalah konsep-konsep dasar dari fotosintesis. Bagaimana cara membaca siklus Calvin, bagaimana cara membaca siklus, bagaimana cara membaca reaksi terang gelap yang ada di dalam proses fotosintesis telah kalian pelajari tadi, tapi itu baru kulit-kulitnya. Apa penjelasan lebih ringkas lagi, nanti Ibu berikan kalian video yang bisa membantu kalian untuk mempelajari hal tersebut lebih mendalam lagi. Karena waktu kita terbatas, jadi anak Ibu nanti sebenarnya Ibu berikan ini buat latihan kalian, bukan mempersulit kalian. Dengan kalian belajar membuat ini, berarti kan bisa membaca apa sih materi kita pada hari ini. Jadi nanti Ibu minta hari ini dikumpulkan sampai jam 11 malam, biar minggu depan kalian nggak ada tugas lagi. Jadi minggu depan kita nggak ada tugas, hanya tugas ini aja yang Ibu tagih sampai jam 11 malam. Oke? Itu saja yang perlu Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Nanti putus sendiri, Ibu mau mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mati sendiri nih. Gak enak rasanya, cuman mati sendiri masa. Ketemu di WA ya, anak Ibu ya. Ya, Bu. 15 orang.